Untuk membahas tindak penyanderaan atau gazeling lebih lanjut, bersama kami di studio sudah hadir Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Dadang Suwarna. Pak Dadang, selamat malam. Selamat datang di Connected. Selamat malam. Ya Pak Dadang, Jumat kemarin sudah ada yang masuk satu ya, di gazeling seperti yang tadi sudah diberitakan. Apakah saat ini sudah ada efeknya gitu Pak, terhadap wajib pajak, mereka sudah mulai ada kesadaran hari ini? Dari beberapa wajib pajak yang kita lihat perkembangannya sudah ada perubahan terhadap utang-utang pajak, ada beberapa yang sudah mulai ngangsur atau juga ada yang membayar lunas. Memang efek daripada gazeling itu cukup bagus bagi penunggak pajak yang tadinya lalai atau lupa bayar pajak, sekarang udah mulai taat. Langsung itu Pak efeknya Pak ya? Banyak. Tapi itu orang-orang yang bayar pajak adalah wajib pajak yang dapat surat peringatan atau yang memang belum dapat surat peringatan atau belum di dalam penyelidikan? Jadi gambarannya gini, kalau hasil pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak, maka dalam 1 bulan kemudian wajib pajak harus membayar. Dikasih waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan ternyata wajib pajak nggak bayar, dikasih waktu seminggu, dikasih surat teguran. Kalau teguran juga nggak diabaikan, maka terbitkan surat paksa. Surat paksa inilah yang disebut namanya surat yang punya ketetapan hukum secara putusan pengadilan. Karena sudah pro justisia. Ini udah demi keadilan. Dasar daripada penyanderaan adalah surat paksa. Tapi setelah surat paksa, kita nggak berhenti di situ. Kalau dia punya aset, kita sita. Kita lakukan penyitaan. Lantas bisa kita lelang. Atau kita blokir rekening banknya. Itu setelah gazeling? Sebelum gazeling. Jadi sebelum gazeling. Pak Dadang, sampai hari ini seberapa banyak jumlah wajib pajak dan berapa banyak tunggakannya? Tunggakan pajak yang akan digazeling kalau kurang lebih hampir 1 triliun lebih ya. Yang memang punya potensi, sebagai contoh yang gelombang 1, di situ ada 45 wajib pajak dengan jumlah penanggung pajaknya 52. Jumlah utang pajaknya 1,2 triliun. Kita lakukan juga penyanderaan yang kedua, di situ ada penambahan wajib pajak dengan jumlah 15 miliar. Jadi kalau di total jumlah penanggung pajak 49 ini dengan wajib 49 utang pajaknya 1,388 triliun. Target penerimaan pajak dari upaya gazeling ini sendiri berapa banyak di tahun 2015? Jadi kalau target penerimaan pajak tuh tidak dari gazeling, tadi dari pencekalan atau dari lelang. Intinya kita harus mencarikan piutang pajak dalam 1 tahun 2015 harus bisa mencairkan 20 triliun. Nah, dengan cara apa? Bisa dengan sita, lelang, bisa juga dengan blokir. Kita blokir rekeningnya, biasanya mujarab, akhir tahun kita blokir. Dia nggak bisa bayar semua kegiatannya. Atau akhir tahun kita cekal. Dia nggak bisa pulang atau nggak bisa berliburan ke luar negeri. Oke, itu efektif akan berlaku 1 tahun ini ya. Nah, tapi dalam target... Oh terus ya, setiap tahun. Artinya mulai awal tahun ini kan ya? Sebetulnya dari saya sebagai pegawai pajak, tahun 2011 saya lakukan. Cuma tidak di media, tidak dipublish ke media. Sekarang saya terima kasih bahwa media memberikan support ke Direktorat Jenderal Pajak, bahwa media adalah bagian daripada Direktorat Jenderal Pajak. Pak, jumlahnya sendiri secara total kalau dari sampai saat inilah yang sudah dikumpulkan wajib pajak yang kira-kira sudah masuk dalam misalnya penyelidikan atau diberikan surat peringatan begitu, atau kemudian juga yang menuju proses gazeling inilah ya. Ada berapa banyak? Kalau untuk gazeling yang tidak sudah kita sampaikan tadi, periode 1 atau 2 gitu, ada tahap 1, tahap 2. Jumlahnya sementara itu, tapi akan kita lakukan setiap bulan. Berapa itu Pak tadi? Tahap satunya? 45 dan ditambah 4. Oh itu tadi, sementara yang tahap kedua? Tahap kedua 4. 4 itu tadi. Kan yang sudah ditangkap baru 1 nih Pak. Sebetulnya, akan ada lagi kah? Minggu ini pun sudah dilakukan, cuma kita nggak publish karena kita lagi mengecek ada beberapa penanggung pajak. Berapa banyak yang ditangkap di minggu ini? Hari ini sudah ada 2. Hari ini? Tapi hari saya ini nggak sebutkan tepatnya, supaya nggak ribut. Kenapa? Karena kita masih mencari, ada beberapa orang yang ternyata ada di beberapa tempat. Nanti minggu ini baru kita publish ke media bahwa kita sudah menyelesaikan gazeling di salah satu kota di Jawa, sekian orang. Ini yang katanya ini di beredar di masyarakat juga. Aduh, ini yang di gazeling ini cuman yang kecil-kecil nih. Ini yang kakap-kakapnya bagaimana? Nanti yang besar pun akan kita lihat. Karena gitu, gazeling itu adalah upaya langkah terakhir.
Kalau wajib pajak mau mengangsur, mau komunikatif, kita nggak lakukan. Iya. Karena bukan untuk memenjarakan orang. Karena istilah pajak itu ultimum meridium. Kalau dia udah bayar, selesai. Saya tertarik dengan yang sudah ditangkap baru-baru ini nih Pak ya. Ini rata-rata sektornya dari mana saja Pak? Perdagangan, yang lebih perdagangan. Yang terbesar ya? Iya, benar. Dan yang ditargetkan lagi kira-kira dari sektor mana lagi? Hampir rata-rata perdagangan. Kenapa? Kalau industri kan kelihatan pabriknya. Kalau enggak, kita ambil aja pabriknya Sita. Kalau perdagangan susah kan? Hari ini tahu-tahu kantornya ruko atau rumah tapi sewa. Jadi kalau mau disita, nggak jelas. Kalau pabrik itu gampang. Atau ada industri sawit, industri mining, itu gampang. Ada asetnya, kita bisa cepat sita. Tapi kalau perdagangan kan kantornya kadang-kadang kantor sendiri, bukan milik sendiri. Nah makanya kita agak sulit. Satu-satunya kita lakukan aset tracing. Jadi kalau kita mau gazeling itu kita cek dulu, kita kerjasama dengan KPK, kepolisian, kadang-kadang minta bantuan kejaksaan untuk mencari aset tracing. Jangan sampai kita melakukan penyanderaan, ternyata hanya ditaruh di lapas, terus nggak bisa bayar, tahu-tahu kita harus merawat dia. Kalau sakit, ngasih makan dia 6 bulan, diperpanjang lagi 6 bulan, maksimal 1 tahun. Nggak boleh lebih, karena itu undang-undang nanti melanggar HAM. Kan ada banyak hal wajib pajak ini tidak membayar pajak. Salah satu atau yang mungkin paling banyak dikemukakan adalah kinerja perusahaan yang memburuk. Nah, bagaimana Ditjen Pajak menghadapi persoalan ini? Kalau memang nyata-nyata kinerja perusahaannya memburuk, berarti kewajiban perpajakannya akan ngikutin pertumbuhan ekonomi dia, akan urut. Nah, yang kita tagih itu yang sudah punya ketuatan yang inkrah, sudah ada SKP, terus sudah hasil pemeriksaan ternyata dia nggak bayar, ya itu baru dilakukan penagihan aktif dengan surat paksa. Tapi kalau memang ibu bapak punya usaha ternyata menurun, ya pajaknya ikut menurun. Nggak boleh Kelihatan lah dari laporan kinerja. gitu. Ya, Tapi tetap harus bayar. Harus bayar, kalau memang ada untungnya. Karena yang dipajakin itu telurnya bukan ayamnya. Baik, sejauh ini perusahaan yang dipajak ini bagaimana? Asing atau porsinya Semua bagaimana dengan dalam negeri lokal? Jadi kita memajak itu tidak membedakan warga negara Indonesia atau warga negara asing. Semua Tapi sama. porsi yang mana yang lebih banyak sekarang yang lagi dalam proses nih? Yang kita proses dalam penyanderaan memang lebih banyak warga negara Indonesia. Warga negara ini lebih Iya. kepada badan atau kepada wajib Badan. pajak? Pak, ini sebetulnya seberapa efektif sih gazeling yang sudah diberlakukan misalnya di negara-negara lain gitu? Efektivitasnya seperti apa? Sebetulnya gazeling itu memang cukup efektif untuk mencairkan piutang. Karena langkah terakhir yang dilakukan oleh tax office di negara manapun untuk pencairan piutang yang paling efektif adalah gazeling. Kenapa? Orang yang punya aset daripada dia harus tinggal sekian hari di rumah yang terkungkung di lapas, dia akan punya harga diri. Dan yang punya harga diri biasanya rata-rata kalau dulu kita lakukan gazeling itu gazeling malam, besok paginya dia selesaikan. Bisa diselesaikan total Utang pajaknya. atau kong kali kong sama petugas pajak. Kalau itu yang dipilih gimana? Gini, penyanderaan itu boleh dibebaskan, syaratnya ada. Kalau pertama utang pajak dan biaya administrasi penagihannya lunas. Atau ada putusan pengadilan yang bersifat tetap. Atau habis lama penyerahannya 6 bulan lewat. Boleh diperpanjang, habis waktu udah. Harus dilepas. Atau ada putusan dari Menteri Keuangan. Lalu apa upaya lagi untuk menarik pajaknya kalau memang udah upaya terakhir berupa gazeling ini tidak berhasil? Nah, kita lakukan aset tracing nanti. Kalau nanti dia berusaha lagi, nah kita cari aset tracing. Kalau memang dia masih punya potensi, baru kita cari lagi. Iya, itu kalau ada asetnya. Sementara kalau yang sudah disita oleh negara itu, kemudian bagaimana? Mereka nggak bisa beroperasional lagi, nggak bisa membayar. Sementara ya harus dilepas. Harus dilepas. Harus dilepas. Karena undang-undang harus dilepas. 1 tahun maksimal. 6 bulan pertama, perpanjangan 6 bulan terakhir. Gazeling ini sendiri kan bukan barang baru ya Pak ya, ada di Bukan. Undang-Undang tahun 2000. Iya. Lalu bagaimana efektivitasnya dari tahun 2000 sampai tahun 2015 ini? Nah, sebetulnya Direktorat Jenderal Pajak setiap tahun melakukan hal itu dalam rangka untuk deterrent effect. Cuma mungkin nggak dipublish. Sekarang kerjasama kita dengan media cukup baik dan media juga support DJP. Dulu kan kita kadang-kadang juga tanpa dukungan media kita sulit. Apalagi tahun 2015 ini tahun kebangkitan Direktorat Jenderal Pajak.
bahwa kita harus bangkit bukan seperti yang dulu lagi. Kita harus extra effort untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tahun ini kita harus nyampe 1.300 triliun, di mana kemarin 900 saja kita ngos-ngosan. Kita ada delta untuk penerimaan pajak bukan migas atau non-migas, kita harus meningkatkan pertumbuhannya 350 triliun. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Optimistis bisa tercapai? Kita harus optimis. Sementara yang sebelum-sebelumnya seberapa realisasinya? Pertumbuhannya tuh ya hampir 900 kurang dikit lah. 900 kurang. Ya, setiap tahun ada pertumbuhannya 100 triliun kita nyampe. Walaupun ngos-ngosan, tapi sekarang 350 triliun. Pemerintah dengan support satu apa? Pertama, kita diberikan keleluasan boleh merekrut pegawai dan memberhentikan pegawai. Jadi pegawai-pegawai yang nakal menjadi virus-virus ya kita pecat aja. Nah ini yang kita mau pertanyakan juga nih Pak. Nah ini bagaimana? Karena sudah bukan rahasia lagi kalau bahwa ini ada bisa kong kali kong antara pengusaha dengan pegawai pajak. Jadi apa upayanya dari sisi internal? Ya, jadi upayanya di sisi internal kan ada Direktorat Kisda. Nah ini namanya aparatur internal, pengawas internal DJP, mengawasi sejauh mana kerja pegawai kita. Kalau memang ada pegawai kita yang memang kerjasama dengan WP, kong kali kong atau pemerasan, kita akan laporkan ke aparat penegak hukum. Diproses lagi, nanti sama lagi dengan menduduki lapas lagi sama dengan yang kita gazeling. Cuma jadi tetanggaan ya? Tetanggaan. Intinya kalau ini menjadi pidana, kalau itu kan jadi memang istilahnya bukan wajib pajak yang seperti ini. Baik. Nah, Pak, ini kan satu hal yang baru juga nih, ada penyanderaan istilahnya. Jadi status pengemplang pajak itu adalah titipan di lembaga pemasyarakatan. Lalu bagaimana hak dan kewajiban dia dibandingkan dengan warga binaan lainnya seperti narapidana, tahanan, apakah sama atau dibedakan? Ya, untuk wajib pajak yang kita kenakan penyanderaan, kita bedakan. Kita udah kerjasama dengan Dirjen Pemasyarakatan bahwa kita akan minta ruang khusus untuk para pengemplang pajak. Tapi ini tidak boleh disamakan dengan narapidana, karena ini bukan narapidana. Ini sebutnya raja-raja, taxpayer raja-raja. Cuma dia lalai untuk bayar utangnya. Yang kita titipkan dengan syarat ini nggak boleh digabungkan dengan narapidana lain. Tapi fasilitasnya? Fasilitasnya sama. Cuma nggak boleh gabung. Nah, sama. Di kita sebetulnya ada biaya untuk makan dan kalau memang sakit. Makanya setiap wajib pajak yang kita sandra sebelum masuk ke lapas, kita bawa dulu ke rumah sakit, dicek dulu sehat apa enggak. Jangan sampai udah masuk ke lapas nih bolak-balik minta pengobatan keluar. Kita cek dulu ke rumah sakit, ini sehat, baru kita titipkan di lapas. Jadi idealnya adalah satu-satunya yang hilang dari si pengemplang pajak adalah kemerdekaannya, hanya itu. Sementara hak yang lain masih ada. Tapi kalau misalnya kita melihat kondisi lembaga pemasyarakatan saat ini dengan over capacity, terus makan yang 14.000 per hari, bagaimana Ditjen Pajak memastikan bahwa tidak ada hak-hak lain yang hilang selain hak kemerdekaannya? Ya memang ya dia sama aja. Udah kalau haknya sama dengan narapidana lain, cuma berbeda ruangannya aja. Tidak akan menimbulkan kecemburuan di lembaga pemasyarakatan nantinya? Enggak, karena kita sengaja titipkan sama pimpinan lapas, ini adalah titipan, bukan narapidana. Baik, bagaimana dia bisa untuk menyelesaikan tagihan itu atau pajak yang dia harus bayarin kalau dia sendiri misalnya tidak bisa telepon, tidak bisa, seperti gimana? Biasanya kan kalau wajib pajak itu disandra, ya ada keluarganya tahu. Biasanya keluarga yang ngurus. Keluarga tahu bahwa ada sebagai wajib pajak ternyata di Sandra, maka keluarga akan ngurus, oh berapa sih utang pajaknya. Dengan syarat semua yang di Sandra ini adalah setelah adanya diberitakan surat paksa yang disebut pro justisia. Jurus pamungkasnya selain gizeling ini ada juga cekal nih Pak ya. Ini sebetulnya cekal itu langkah terakhir. Langkah terakhirnya gizeling, jadi cekal dulu baru gizeling. Malah sekarang kita lakukan penyanderaan tuh dalam proses pencekalan yang kedua. Karena kalau udah keburu habis, bisa keburu dia pergi. Karena yang kemarin di Jakarta itu udah pergi duluan sebelum kita cekal, sebelum kita sandra, wajib pajak sudah pergi duluan. Tapi bukan kabur, karena memang sudah ada di luar negeri. Tapi kita tidak berhenti di situ. Ya, nah kedepannya setiap pelaksanaan penyanderaan pada saat pencekalan yang kedua, sebelum habis kita akan penyanderaan. Bagaimana dengan mereka yang sudah keluar negeri? Apakah akan dikejar? Ada kerjasama gitu dengan negara lain? Kita kerjasama dengan Porsi.
nanti polisi kan punya kerjasama dengan negara-negara lain. Interpol begitu atau Iya, seperti itu. betul. Dan itu bisa untuk melakukan langsung Nah, kita diambil usahakan dibawa seperti pulang. itu. Nah, ya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dadang atas kedatangannya dan informasinya malam ini. Terima kasih banyak. Dan sukses buat nangkep yang kakap-kakap.